Menurut saya karena tadi peliputan konflik dan bencana itu penting, maka semua newsroom, semua redaksi seharusnya mempersiapkan semua wartawannya, dan itu harus menjadi bagian dari pendidikan pada saat wartawan tersebut baru diterima atau mungkin setahun pertama pada saat dia menjadi reporter dan kamera person ya. Liput bencana, konflik, kemudian mungkin yang lain yang juga sering terjadi adalah kejahatan seksual. Tapi dua hal ini harusnya itu menjadi bagian yang harus diajarkan kepada seluruh wartawan, seluruh anggota redaksi, dan itu dimulai sejak pada saat dia awal-awal diterima menjadi wartawan ya. Nah, itu akan membuat kesiapan minimal pernah ya. Saya pernah berkunjung ke NHK Jepang. Mereka mengevaluasi bagaimana liputan NHK pada saat Great East Asia Earthquake ya, 3 tahun yang lalu, yang luar biasa itu. Kita di Indonesia itu melihat pada saat itu liputan jurnalis Jepang khususnya NHK itu udah jauh lebih bagus daripada pengalaman kita di Indonesia meliput. Tetapi wartawan senior dan direktur pemberitaan NHK mengatakan bahwa mereka merasa gagal meliput sesuai dengan keinginan publik di Jepang. Bayangkan, kita di Indonesia itu menganggap bahwa itu udah standarnya sudah bagus, dan Jepang kan sudah mempersiapkan diri ya. Tapi mereka melakukan evaluasi luar biasa terhadap bagaimana mereka meliput bencana pada saat itu, karena publik mengkritik ya. Sesudah itu mereka mengadakan setiap hari Jumat malam seluruh wartawan di NHK itu ada training. Ini rutin setiap Jumat malam. Jadi karena bencana itu adalah sesuatu yang tidak bisa diduga kapan datangnya, maka yang dilakukan adalah kewaspadaan dengan melakukan training. Saya melihat kayaknya itu belum terjadi ya di Indonesia, tapi itu harusnya menginspirasi. Kalau nggak bisa dibikin kayak NHK yang saking begitu merasa bersalahnya, kita tahu bahwa kultur orang Jepang itu kan kalau udah merasa bersalah serius. Di kita mungkin enggak ya, tapi sebulan sekali ada refresh, mengingatkan kembali, karena sulit. Kalau saya melihat wartawan itu agak malas ya kalau disuruh masuk ke website, meskipun sebetulnya panduan untuk meliput bencana itu bisa kita dapatkan di berbagai website, tapi rasanya kalau pemimpin redaksi atau redaksi harus membuat event khusus ya. Kami misalnya di Antv ini punya training yang bisa kami lakukan setiap hari begitu ada peristiwa langsung, dan memang nggak hanya konflik dan bencana, tapi maksudnya training yang nggak reguler tapi berdasarkan kebutuhan. Misalnya hari ini berita kita kok meliputnya kayak begitu, besoknya langsung aja pagi-pagi jam 7 pagi saya minta reporter sama kamera person dikumpulin 1,5 jam aja. Jadi training berdasarkan kekurangan dari berita yang kita tonton sehari sebelumnya, termasuk berita liputan konflik dan bencana. Jadi penyegaran terus-menerus belum seideal yang dilakukan oleh NHK, tapi menurut saya harus kita lakukan. Itu akan membuat kita siap saat untuk meliput bencana, karena itu tadi, konflik bencana sesuatu hal yang tidak pernah bisa diduga gitu. Menurut saya perannya besar, karena pengalaman saya 2 kali jadi anggota Dewan Pers. Kemudian sekarang kita juga monitoring bagaimana kritik dari masyarakat melalui sosial media terhadap liputan konflik dan bencana yang dilakukan oleh media-media. Dari situ kita bisa melihat nampaknya lagi kita bicara training, pelatihan, mengingatkan bagaimana meliput konflik dan bencana itu nampaknya kurang diperhatikan oleh ruang-ruang redaksi. Baru ingat sesudah kejadian. Seperti ICRC ini menurut saya justru berperan karena itu tadi, karena kurangnya kesadaran dari newsroom redaksi di media di Indonesia untuk melakukan itu secara rutin, sehingga ICRC bisa mengambil peran justru menjadi semacam assignment kalender gitu ya,
bahwa setiap kali justru pihak luar yang berinisiatif untuk mengingatkan. Di situ menurut saya pentingnya, karena itu tadi ruang redaksi di media-media di Indonesia ini nampaknya kurang punya kesadaran atau inisiatif untuk melakukan itu, kecuali kalau misalnya ada peristiwa ACRC dan Dewan Pers. Menurut saya makanya pada saat itu Dewan Pers kan punya program khusus. Jadi sejak tahun yang lalu, sejak 2012 itu kan yang fokus pelatihan untuk Dewan Pers bukan lagi pelatihan kode etik jurnalistik yang umum yang 11 pasal itu, tapi langsung fokus ke hal-hal yang sering dilanggar oleh jurnalis-jurnalis di Indonesia, peliputan konflik, bencana, kejahatan asusila, pelanggaran privasi. Jadi semua liputan, semua training itu, semua contoh-contoh kasus itu difokuskan pada hal ini karena ini yang paling sering dilanggar oleh jurnalis Indonesia.